Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rizkyullah, NRP 15/2019-005. Kali ini kita akan membahas aplikasi Blender, di mana dalam tugas ini saya mendapatkan beberapa tugas seperti berikut. Untuk menjelaskan material di prinsipal BSDF, lalu komponen likes, lalu pada nomor 3 kita membuat meja dengan berbentuk persegi panjang atau lingkaran, lalu juga membentuk gelas kaca. Nah, langsung aja kita ke aplikasi Blendernya. Nah, ini merupakan aplikasi dari gelas kaca dan juga piringnya. Nah, pertama kita akan membahas yang nomor 1. Nah, untuk nomor 1 itu pertanyaannya adalah pada material prinsipal BSDF dalam Blender terdapat beberapa item seperti base color, metallic, specular, roughness, dan transmission. Nah, kita akan bahas satu persatu tugas atau fungsi dari material-material yang ada di prinsipal BSDF ini. Nah, sebelumnya pada tampilan awalnya akan berbentuk seperti ini pada aplikasi Blender, dan ini adalah piring dan gelas kacanya. Nah, pertama kita ke shading. Nah, di sini ada material principal BSDF. Nah, di sini ada base color, metallic, specular, roughness, dan juga transmission. Nah, saya akan menjelaskan base color itu apa. Nah, base color itu fungsinya untuk merubah warna atau tone warna. Misalnya warna yang diinginkan adalah warna kuning, sedangkan warna yang ada sekarang warna hijau. Nah, kita bisa berubah warna hijau itu menjadi warna kuning. Tapi karena di sini fokusnya adalah di piring, jadi karena piringnya ini sudah menggunakan tekstur, maka base color-nya tidak bisa digunakan. Tapi kita bisa menggunakan yang lainnya seperti metallic, specular, roughness, dan transmission. Nah, kita coba untuk metallic. Metallic ini untuk membuat warnanya lebih metal gitu ya. Kita bisa contohin seperti ini. Nah, dari yang awalnya seperti ini bisa menjadi seperti ini. Ada lag. Nah, kita ulang lagi. Nah, warnanya tuh bakal jadi mengkilap seperti ini, seperti metal gitu. Nah, coba kita balikin lagi kalau warna biasanya. Nah, kalau warna biasa tuh seperti ini, lebih ke glossy. Tapi kalau misalnya kita gunakan yang paling tinggi ini seperti emas gitu ya, metalik gitu. Nah, lalu untuk fitur yang kedua ini ada specular. Nah, kalau specular ini gunanya untuk mencerahkan sih sebenarnya. Tuh, kita bisa lihat ini lebih cerah gitu. Dari yang awalnya seperti ini, sekarang bisa jadi lebih cerah lagi. Nah, udah kita ke roughness. Nah, di roughness ini gunanya untuk apa? Kita bisa coba langsung. Nah, roughness ini gunanya adalah untuk semakin kecil roughness-nya, maka bentuk 3D-nya semakin terlihat. Seperti ini, bentuk ada lingkaran di dalamnya itu semakin terlihat. Tapi ketika roughness-nya itu tinggi, nah, terlihat piringnya itu seperti datar-datar saja. Tapi kalau misalnya roughness-nya semakin rendah, piringnya akan terlihat lebih 3D atau lebih tampak. Nah, untuk yang terakhir ini ada transmission. Di transmission ini gunanya adalah untuk merubah warna sih sebenarnya. Merubah warnanya jadi lebih gelap. Nah, kalau misalnya transmisinya lebih kecil bakal lebih terang. Kalau misalnya transmisinya lebih besar, warnanya jadi gelap gitu. Oke. Nah, itu paling dari soal nomor 1. Nah,
Untuk menjawab soal nomor 2, nah kita lihat dulu di soal nomor 2 ini adalah pada komponen likes terdapat beberapa jenis like seperti point, sun, spot, dan area. Nah, kita bisa tunjukkan seperti ini. Nah, untuk fitur dari like ini, caranya kita bisa klik add di sini, terus ada like. Nah, ini ada point, sun, spot, dan area. Nah, pertama kita akan coba point. Nah, di point ini tuh seperti ini ya. Jadi kita bisa bisa apa ya? Jadi cahaya itu datang dari sini gitu. Nah, kalau misalnya kita coba ke yang sun ini kayak matahari gitu. Mataharinya ada di sini juga. Nah, sekarang kalau misalnya kita ada yang spot, nah spot tuh cahayanya sesuai dengan spot yang kita inginkan. Di mana spot cahayanya? Kalau misalnya ini berarti spot cahayanya tuh merujuk ke sini. Yang mana cahaya di sini tuh pasti lebih terang daripada cahaya yang di sini. Begitu. Nah, yang terakhir ini ada area. Area juga sama, di mana dia tuh lebih besar di mana tuh. Ini tuh bakal nge-spot area yang ada di sini cahayanya gitu. Nah, untuk tugas yang berikutnya kan membuat meja. Saya akan buka dulu file Blender dari yang meja. Nah, ini merupakan meja yang saya buat. Di sini menggunakan persegi panjang dan juga ada 4 kakinya. Ini saya menggunakan tekstur dari kayunya. Nah, tekstur kayu itu bisa digunakan di sini dengan mengaplikasikan gambar kayunya di sini. Nanti kayunya bakal berubah warna menjadi seperti ini, seperti yang diinginkan, begitu. Ya, segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.